Halo semuanya, di sini ada sebuah integral yang ditanyain adalah integral dari eksponen AX sin BX dx. Nah, buat ngerjain soal ini, kita akan gunain formula integral UdV sama dengan UV min integral V du. Nah, kita lihat dari polanya itu adalah integral UdV. Di sini kan ada integral eksponen AX sin BX dx. Maka di sini kita akan misalkan eksponen AX-nya itu sebagai U dan sin BX dx-nya sebagai dV. Kita tulis dulu ya. Nah, setelah kita memisahkan eksponen AX sebagai U dan sin BX dx sebagai dV, kita lihat lagi nih ke formulanya. Nah, di sini kan udah tahu U dan dV-nya. Tapi buat menggunakan formula ini, kita juga harus tahu berapa V dan berapa DU-nya. Baru kita bisa masukkan nilai-nilainya ke rumus yang ini. Oke, berarti step yang pertama kita harus mencari dulu berapa DU-nya dan berapa V-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari berapa DU-nya terlebih dahulu. Kita tahu U-nya itu adalah eksponen AX. Nah, untuk mencari DU, kita turunkan eksponen AX ini terhadap X. Nah, untuk turunan dari eksponen, kita lihat dulu pangkatnya. Di sini kan pangkatnya itu adalah AX. Kita turunkan dulu AX terhadap X itu adalah A, lalu kita tulis di depan sebagai koefisiennya. Jadi A eksponen AX, kayak gitu ya. Untuk turunan dari eksponen itu, pangkatnya kita turunkan, kita tulis di depan eksponennya, nanti eksponennya kita tulis ulang. Nah, ini kan DU per DX ya, tapi kita di sini butuhnya DU aja, maka kita pindah ruaskan DX-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi, DU adalah A eksponensial AX DX. Oke, setelah mencari DU, sekarang kita akan mencari berapa besar V-nya. Dari soal kita sudah memisahkan bahwa dV itu adalah sin BX dx. Nah, untuk mencari berapa dV-nya, kita akan integralkan kedua ruasnya, sehingga integral dari dV itu adalah V, dan untuk integral sin BX dx adalah, pertama kita turunkan dulu nih BX-nya. Turunan dari BX itu adalah B, tapi kita tulis sebagai 1/. Jadi di sini kita tulis 1/B, lalu integral dari sin itu adalah min cos. Jadi di sini kita tulis min cos BX. Minnya kita tulis di depan. Nah, jadi kita udah tahu DU-nya dan V-nya itu berapa. Sekarang kita bisa masukkan ke formula yang ini. Jadi, integral eksponen AX sin BX dx sama dengan UV. U-nya adalah eksponen AX, lalu V-nya adalah min 1/B. Minnya kita tulis di depan aja, min 1/B cos BX, min integral V du. V-nya adalah min 1/B cos BX, lalu DU-nya adalah A eksponen AX dx. Lalu, untuk bagian integralnya, kita perhatikan karena ini kan diintegralkannya itu terhadap X. Nah, A di sini dan 1/B itu gak ada X-nya, maka 1/B dan A-nya bisa kita keluarkan dari integral. Jangan lupa negatifnya jadi min A/B, lalu integral dari eksponen AX cos BX. Nah, kita perhatikan di sini ada integral lagi dari eksponen AX cos BX dx. Nah, untuk mengerjakan bagian integralnya, kita akan gunakan formula yang ini lagi. Jadi, kita akan misalkan eksponen AX-nya di sini sebagai U, dan cos BX dx-nya kita misalkan sebagai dV. Nah, setelah ini kita akan mencari berapa DU dan V-nya, tapi kita perhatikan U-nya sama kan, kayak yang ini eksponen AX, berarti DU-nya juga sama, yaitu A eksponen AX dx. Jadi, kita akan jelasin bagaimana cara mencari V dari cos BX dx. Nah, di sini kita akan mencari berapa pi-nya. Dari persamaan udah diketahui bahwa dV adalah cos BX dx. Nah, sama halnya kayak yang tadi, kita akan integralkan kedua ruasnya. Integral dari dV adalah V. Integral dari cos BX dx adalah, pertama kita akan turunkan BX-nya terhadap X. Turunan BX terhadap X itu adalah B, tapi kita tulis sebagai 1/, kayak gitu. Jadi 1/B. Lalu integral dari cos adalah sin. BX-nya kita tulis ulang. Nah, jadi V-nya adalah 1/B sin BX. Nah, kita jangan lupa ke formulanya. Tadi adalah integral dari UdV sama dengan UV min integral V du. Kayak gitu ya formulanya. Nah, sekarang kita akan gunakan formula yang ini buat menyelesaikan integral yang ini. Kayak gitu. Nah, UV, U-nya adalah eksponen AX. Di sini kita akan pakai kurung lagi biar nggak nyampur sama yang lain, biar nggak pusing juga. U-nya adalah eksponen AX, kita tulis di sini. Lalu V-nya adalah 1/B sin BX, dikurangi dengan integral, V-nya adalah 1/B sin BX, DU-nya adalah A eksponen AX dx.
Nah, sekarang kita akan operasikan yang ada di sebelah sini. Kita akan buka kurung-kurungnya keseluruhan ya. Kita lihat min A per B dikali eksponen AX dikali 1 per B sin BX itu adalah B-nya kita kalikan jadi B kuadrat. Lalu hasilnya kan akan negatif ya, karena ini perkalian antara negatif dan positif. Nah, tapi di luar kurungnya ini ada negatif lagi, berarti jadi positif. Negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi positif A per B kuadrat eksponen AX sin BX. Nah, selanjutnya kita akan kalikan min A per B-nya ke integral yang ada di sini. Nah, kita lihat ini kan diintegralkan terhadap X. Kita lihat juga 1 per B dan A di sini itu nggak ada unsur X-nya. Maka sama kayak yang tadi, A per B-nya di sini bisa kita keluarkan dari integral. Lalu kita kalikan A per B yang ada di sini, kita kalikan dengan A per B yang ada di sini. Jadi kan A kuadrat per B kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya. Di sini kan negatif, lalu di sini juga ada negatif, berarti positif. Tapi kita lihat di luar kurung sikunya itu ada negatif. Positif dikali negatif adalah negatif, berarti di sini juga akan negatif. Jadi min A kuadrat per B kuadrat, lalu kita tulis sisanya yang dari integralnya, yaitu integral eksponen AX sin BX dx. Nah, sekarang kita perhatikan di ruas kiri ada integral eksponen AX sin BX dx, di ruas kanan juga ada integral eksponen AX sin BX dx. Maka kita gabungkan nih yang bagian integralnya, kita gabungkan di ruas sebelah kiri. Jadi kita pindah ruaskan min A kuadrat per B kuadrat integral eksponen AX sin BX dx-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi di sini penjumlahan tandanya itu berubah. Untuk yang ruas kanannya kita akan tulis dulu yang bagian positifnya, baru setelahnya kita akan tulis yang bagian negatif. Nah, tadi kita udah sampai dapat persamaan yang kayak gini. Sekarang kita akan beresin dulu yang di ruas sebelah kiri. Kita lihat di sini kan koefisiennya 1 ya, sebelum yang integralnya itu nggak ada apa-apanya. Jadi koefisiennya itu adalah 1, sedangkan di sini adalah A kuadrat per B kuadrat. Nah, sebenarnya karena di sini koefisiennya adalah 1, biar sama penyebutnya dengan B kuadrat, maka di sini bisa kita tulis B kuadrat per B kuadrat. B kuadrat per B kuadrat itu kan 1 ya, jadi sama-sama aja, cuma kita tulis aja B kuadrat per B kuadrat dengan tujuan biar sama penyebutnya dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, sebenarnya nggak ditulis kayak gini juga nggak apa-apa. Cuma tujuannya kita tulis B kuadrat per B kuadrat di sini adalah biar sama nih kayak ini. Jadi kita bisa samain penyebutnya kayak gitu. Nah, ini kan udah sama ya penyebutnya, sama-sama B kuadrat. Maka di sini bisa kita tulis A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Lalu integral dari eksponen AX sin BX dx. Untuk yang ruas kanannya kita tulis ulang aja. Nah, kemudian karena kan di sini tujuan awalnya kita ingin tahu berapa sih integral dari eksponen AX sin BX dx, maka kita pindah ruaskan A kuadrat plus B kuadrat per B kuadratnya ke ruas sebelah kanan. Jadi ruas kiri adalah eksponen AX sin BX dx, untuk ruas kanannya adalah B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat, lalu dikalikan dengan sisanya yang tadi udah ada di ruas sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan kalikan B kuadratnya itu ke dalam kurung, jadi B kuadratnya aja kita kalikan ke dalam kurung. Lalu kita lihat juga di sini kan ada eksponen AX, di sini juga ada eksponen AX. Maka eksponen AX-nya bisa kita keluarkan dari kurungnya. Jadi eksponen AX per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, lalu B kuadratnya kita kalikan ke dalam kurung, jadi B kuadrat per B kuadrat. Eksponen AX-nya karena udah dikeluarkan, jadi kita tulis sisanya aja yaitu sin BX. Sama juga dengan ini, B kuadrat per B. Nah, sorry tadi di sini ada A-nya dan aku lupa kurang tulis di sini. Sekarang kita lanjutin lagi. Di sini B kuadrat per B, eksponen AX-nya karena udah ada di luar kurung, kita tulis sisanya yaitu cos BX. Nah, sekarang kita perhatikan yang di dalam kurungnya. Di sini ada B kuadrat, di bawah juga ada B kuadrat, maka B kuadratnya di sini bisa kita coret. Lalu B kuadrat dibagi dengan B, pangkatnya jadi hilang 1. Kayak gitu. Kita tulis lagi sisanya. Nah, jadi A sin BX dikurangi dengan B cos BX. Nah, jadi yang sebelah sini sisanya adalah A sin BX dan yang sebelah sini sisanya adalah B cos BX. Nah, jadi integral dari eksponen AX sin BX dx adalah eksponen AX per A kuadrat ditambah B kuadrat dikalikan dengan A sin BX dikurangi dengan B cos BX. Kayak gitu ya. Ini pengerjaannya emang lumayan agak panjang. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh ditulis di kolom komentar kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.